Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kapanpun waktu kalian menonton video ini. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai asuransi. Apa yang terbayang dalam benak kalian pada saat kalian mendengar kata asuransi? Apakah investasi, keamanan, uang tambahan, tabungan, atau malah tidak tahu? Oke teman-teman, jadi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Nah, selanjutnya teman-teman, ada fungsi asuransi sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak atau tertanggung kepada pihak lain atau penanggung. Contohnya, misal kita sakit, kalau kita butuh biaya besar dan kebetulan kita ada asuransi, maka nanti asuransi yang menanggungnya. Tetapi kembali lagi, biasanya setiap bulan kita harus membayarkan asuransi atau premi asuransi. Kemudian ada unsur asuransi. Yang pertama, insured atau pihak tertanggung, yaitu seseorang atau badan atau organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang atau premi kepada pihak penanggung. 2. Insure atau pihak penanggung, badan atau lembaga atau organisasi tertentu yang dalam skema perjanjian akan membayarkan sejumlah uang, bisa disebut sebagai uang santunan atau penggantian, kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Yang ketiga yaitu objek asuransi, benda beserta hak atau kepentingan yang melekat pada benda tersebut, hal yang terkait dengan nyawa, bagian tubuh termasuk kesehatan, serta lainnya yang termasuk dalam objek asuransi sesuai dengan yang dijanjikan pihak asuransi. Dan yang terakhir yaitu peristiwa, suatu peristiwa yang tak tertentu atau yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya teman-teman, ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, memberikan manfaat di saat pemegang polis mengalami risiko tutup usia. Contohnya, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa diguna, dan asuransi jiwa seumur hidup. 2. Asuransi kesehatan, memberikan manfaat kepada pemegang polis untuk memberikan perlindungan terhadap risiko penyakit. Contohnya, asuransi rawat inap, asuransi rawat jalan, dan asuransi persalinan. Yang ketiga ada asuransi pendidikan, produk asuransi yang memberikan proteksi sekaligus investasi bagi pihak terjamin yang sekaligus menjadi ahli waris polis. Dan yang terakhir ada asuransi kendaraan, memberikan manfaat kepada pemegang polis untuk memberikan perlindungan terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan. Contohnya ada asuransi kehilangan dan asuransi kerusakan. Nah, ini merupakan contoh perusahaan asuransi di Indonesia, misalnya Allianz, BNI Life, Sinarmas, Tugu Mandiri, Askrindo, dan masih banyak yang lainnya. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bisa menambah wawasan mengenai asuransi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.